Pernahkah Bapak merasa tubuh masih ingin berfungsi seperti dulu, tetapi responsnya terasa lebih lambat? Bukan karena sakit, bukan juga karena lelah berat, tetapi ada rasa berbeda yang sulit dijelaskan. Banyak pria usia lanjut menganggap ini hal wajar karena usia. Padahal, di balik perubahan itu ada satu faktor penting yang sering luput dibicarakan, yaitu aliran darah. Sebagian pasien saya baru menyadarinya setelah bertanya, "Dok, kenapa tubuh saya seperti tidak mendapat tenaga penuh?" Pertanyaan ini sangat umum dan sangat manusiawi. Tubuh sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi jalur yang mengantarkan energi dan oksigen tidak lagi seoptimal dulu. Disinilah peran aliran darah menjadi kunci, termasuk dalam menjaga vitalitas pria. Yang menarik, masalah ini sering muncul tanpa rasa sakit. Tidak ada peringatan keras, hanya perubahan kecil yang muncul perlahan. Tubuh terasa lebih lambat merespons, stamina menurun, dan kepercayaan diri ikut terpengaruh. Banyak yang tidak sadar bahwa kebiasaan sehari-hari, cara duduk, cara makan, hingga pola tidur sangat mempengaruhi kondisi ini. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak memahami hubungan penting antara vitalitas dan aliran darah dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Bapak lebih mengenal tubuh sendiri. Karena ketika aliran darah dijaga dengan baik, tubuh bisa bekerja lebih nyaman sesuai usianya. Mari kita bahas bersama, pelan-pelan, agar Bapak tidak salah paham dan tahu langkah apa yang bisa dilakukan mulai hari ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Dalam praktik sehari-hari, saya sering memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana. Bapak masih rutin bergerak atau lebih banyak duduk? Dari situ, cerita biasanya mengalir. Banyak lansia yang terlihat sehat, jarang sakit, tetapi mulai merasakan perubahan halus pada tubuhnya. Bukan nyeri, bukan juga keluhan berat. Hanya rasa bahwa tubuh tidak lagi merespon secepat dulu. Disinilah saya mulai menjelaskan tentang peran aliran darah. Secara medis, aliran darah adalah sistem pengantar utama kehidupan. Darah membawa oksigen, hormon, dan nutrisi ke setiap jaringan tubuh. Jika aliran ini tidak lancar, maka bagian tubuh tertentu akan menerima pasokan yang kurang optimal. Berbagai literatur kesehatan dunia, termasuk dari Lembaga Kardiovaskular Internasional, menjelaskan bahwa pembuluh darah kecil sangat sensitif terhadap perubahan usia dan gaya hidup. Area vital pria termasuk yang membutuhkan aliran darah yang stabil dan responsif. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 60-an yang berkata, "Dok, rasanya tubuh saya masih kuat, tapi kok responsnya lambat?" Setelah kami evaluasi, tekanan darahnya relatif baik, gula darah juga tidak terlalu tinggi, namun gaya hidupnya cenderung pasif. Duduk lama, jarang berjalan, dan tidur tidak teratur. Kondisi ini membuat aliran darah tidak bekerja maksimal. Tubuh sebenarnya masih mampu, tetapi jalurnya tidak mendukung. Penelitian di bidang kesehatan lansia menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah menurun secara alami. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, sehingga kemampuan melebar dan menyempit tidak sefleksibel dulu. Jika kondisi ini diperparah dengan kurang gerak, pola makan tinggi lemak jenuh, atau kebiasaan merokok di masa lalu, maka aliran darah akan semakin melambat. Efeknya seringkali muncul sebagai penurunan stamina dan respons tubuh. Saya selalu menekankan bahwa ini bukan tanda kegagalan tubuh, melainkan sinyal untuk lebih memperhatikan cara merawatnya. Tubuh pria usia lanjut bekerja dengan ritme yang berbeda. Ia membutuhkan bantuan dari kebiasaan sehat agar aliran darah tetap optimal. Saat pasien mulai memahami hal ini,
biasanya muncul rasa lega. Mereka sadar bahwa masih ada langkah yang bisa dilakukan. Dengan pemahaman yang benar, Bapak tidak lagi menyalahkan usia semata. Aliran darah yang terjaga adalah fondasi penting bagi vitalitas. Ketika fondasi ini diperkuat, tubuh akan bekerja lebih nyaman dan selaras dengan usianya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum kita membahas kebiasaan apa saja yang bisa membantu menjaga sirkulasi darah tetap sehat. Seringkali setelah pembahasan awal, pasien mulai bercerita lebih jujur tentang kebiasaan hariannya. Ada yang tersenyum lalu berkata, "Saya makannya biasa saja, Dok. Nasi, gorengan, kopi manis." Dari sudut pandang medis, inilah momen penting untuk menjelaskan bahwa apa yang masuk ke tubuh setiap hari sangat berpengaruh pada aliran darah, termasuk ke area vital pria. Secara ilmiah, berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa makanan tinggi lemak jenuh, gula berlebih, dan garam dapat memicu peradangan ringan di pembuluh darah. Peradangan ini tidak selalu menimbulkan rasa sakit, tetapi perlahan membuat dinding pembuluh darah menjadi kaku. Jika pembuluh darah kaku, aliran darah menjadi kurang lancar. Dampaknya sering tidak langsung terasa, namun muncul sebagai penurunan vitalitas dan stamina. Saya pernah menangani seorang pasien pensiunan yang hobi duduk lama sambil menonton televisi. Beliau jarang merasa lapar, tetapi sering ngemil makanan ringan tinggi gula. Saat kami evaluasi, kolesterolnya sedikit meningkat dan lingkar perut bertambah. Kondisi ini umum terjadi pada lansia. Lemak berlebih di perut berkaitan dengan gangguan metabolik yang mempengaruhi kerja pembuluh darah kecil. Literatur medis menyebutkan bahwa lemak visceral dapat mengganggu produksi zat yang membantu pembuluh darah melebar secara alami. Selain pola makan, kurangnya aktivitas fisik juga memiliki peran besar. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Saat berjalan, otot membantu mendorong aliran darah kembali ke jantung. Jika terlalu lama duduk, aliran darah menjadi lambat. Studi kesehatan lansia menunjukkan bahwa aktivitas ringan seperti berjalan 20 hingga 30 menit per hari sudah cukup membantu menjaga fungsi pembuluh darah. Tidak harus olahraga berat, yang terpenting adalah konsistensi. Saya sering menjelaskan dengan bahasa sederhana. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Jika jarang dipakai, lama-lama alirannya tidak lancar. Tetapi jika digunakan secara rutin dengan tekanan yang wajar, alirannya akan tetap baik. Tubuh bekerja dengan prinsip serupa. Gerakan ringan membantu pembuluh darah tetap responsif. Hal lain yang sering terlewat adalah kualitas tidur dan stres. Kurang tidur kronis dapat mengganggu hormon yang berperan dalam kesehatan pembuluh darah. Stres berkepanjangan juga memicu penyempitan pembuluh darah melalui hormon stres. Banyak pasien merasa heran ketika saya mengaitkan pikiran dengan aliran darah. Padahal secara medis, hubungan ini sangat erat. Saya selalu menenangkan pasien bahwa perubahan kecil sudah memberi dampak. Mengurangi gorengan, memperbanyak sayur, minum air yang cukup, berjalan santai, dan tidur lebih teratur adalah langkah nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Tubuh lansia sangat menghargai perhatian kecil yang dilakukan secara rutin. Dengan kebiasaan yang lebih ramah bagi pembuluh darah, vitalitas dapat terjaga lebih baik dan tubuh terasa lebih hidup dalam keseharian. Pada tahap ini, biasanya saya mengajak pasien untuk memahami satu hal penting yang sering dianggap sepele, yaitu kondisi pembuluh darah kecil dan keseimbangan hormon. Banyak lansia berkata, "Dok, saya merasa baik-baik saja, hanya tidak sekuat dulu." Kalimat sederhana ini sering menjadi pintu masuk untuk menjelaskan bahwa perubahan dalam tubuh terjadi perlahan dan jarang disadari. Dalam ilmu kedokteran, aliran darah yang optimal sangat bergantung pada kesehatan lapisan dalam pembuluh darah. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan pembuluh darah untuk melebar bisa menurun. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya produksi zat alami yang membantu relaksasi pembuluh darah. Ketika pelebaran ini tidak optimal,
suplai darah ke jaringan tertentu menjadi kurang maksimal, termasuk jaringan yang berperan dalam vitalitas pria. Saya teringat seorang pasien berusia awal 60-an yang rutin minum obat tekanan darah, namun jarang mengecek kadar gula darahnya. Secara kasat mata, beliau tampak sehat, namun setelah pemeriksaan lanjutan, gula darahnya cenderung tinggi. Kondisi ini umum terjadi dan sering tidak menimbulkan keluhan di awal. Secara medis, kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil. Kerusakan ini membuat aliran darah menjadi kurang responsif terhadap rangsangan alami tubuh. Selain gula darah, keseimbangan hormon juga memegang peran penting. Beberapa jurnal kesehatan internasional menjelaskan bahwa penurunan hormon tertentu pada pria usia lanjut dapat mempengaruhi energi, suasana hati, dan respons tubuh terhadap aktivitas fisik. Hormon ini tidak bekerja sendiri. Ia berinteraksi dengan sistem pembuluh darah dan saraf. Itulah sebabnya perubahan hormonal sering dirasakan sebagai penurunan vitalitas secara menyeluruh, bukan hanya pada satu fungsi tubuh. Dalam praktik sehari-hari, saya menjelaskan hal ini dengan contoh yang mudah dipahami. Tubuh seperti mesin yang bekerja dengan banyak komponen. Jika satu bagian melemah, bagian lain ikut terdampak. Kabar baiknya, tubuh juga memiliki kemampuan beradaptasi. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan manajemen stres dapat membantu menjaga keseimbangan hormon secara alami. Saya sering menyarankan langkah sederhana, mengatur waktu makan, mengurangi gula tambahan, dan memperbanyak protein sehat dari ikan atau kacang-kacangan. Ditambah latihan ringan seperti senam pagi atau jalan santai, tubuh akan mendapat sinyal positif untuk memperbaiki fungsi alaminya. Tidur yang cukup juga sangat berperan dalam menjaga produksi hormon yang stabil. Yang terpenting, saya selalu menekankan bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau dipermalukan. Banyak lansia mengalami hal serupa. Dengan pemahaman yang tepat dan kebiasaan yang lebih sehat, tubuh dapat kembali bekerja lebih selaras. Vitalitas bukan tentang kembali muda, tetapi tentang menjaga kualitas hidup agar tetap aktif, nyaman, dan percaya diri dalam menjalani hari. Pada bagian ini, saya biasanya mengajak pasien melihat gambaran besarnya. Bukan hanya soal satu keluhan, tetapi tentang bagaimana tubuh memberi sinyal bahwa ia perlu dirawat dengan cara yang lebih bijak. Banyak lansia yang berkata kepada saya, "Dok, kalau begini apakah masih bisa diperbaiki?" Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya seringkali memberi harapan. Berdasarkan berbagai sumber kesehatan dunia, termasuk rekomendasi dari Organisasi Jantung dan Metabolik, kualitas aliran darah, keseimbangan gula darah, tekanan darah, serta kebiasaan hidup saling berkaitan erat. Ketika satu faktor diperbaiki, faktor lain sering ikut membaik. Itulah mengapa pendekatan terbaik bukan solusi instan, melainkan perubahan kecil yang konsisten. Tubuh lansia justru merespons lebih baik pada perubahan yang stabil dan realistis. Saya pernah menangani seorang pasien yang awalnya datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Usianya 65 tahun, aktivitasnya berkurang, dan ia merasa kepercayaan dirinya menurun. Setelah kami berbincang panjang, saya tahu bahwa pola hidupnya cenderung pasif. Banyak duduk, jarang bergerak, dan makan tanpa jadwal yang teratur. Kami tidak langsung berbicara tentang obat. Kami mulai dari rutinitas harian. Bangun pagi, berjemur sebentar, berjalan kaki ringan selama 15 hingga 20 menit, lalu sarapan dengan porsi yang lebih seimbang. Beberapa penelitian kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan namun rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu pembuluh darah bekerja lebih elastis. Artinya, darah dapat mengalir lebih lancar tanpa harus memaksa jantung bekerja terlalu keras. Dalam beberapa minggu, pasien ini mulai merasakan perbedaan. Tidurnya lebih nyenyak, tubuh terasa lebih segar, dan keluhan yang sebelumnya sering muncul perlahan berkurang. Selain gerak tubuh, saya juga selalu menekankan pentingnya pikiran yang tenang.
Stres kronis terbukti secara ilmiah dapat memengaruhi hormon dan mempersempit pembuluh darah. Banyak lansia memendam kekhawatiran tanpa disadari. Padahal, berbagi cerita dengan pasangan, keluarga, atau teman sebaya bisa memberi dampak positif bagi kesehatan secara keseluruhan. Tubuh dan pikiran bekerja sebagai satu kesatuan. Saya menjelaskan kepada pasien bahwa menjaga vitalitas bukan soal membuktikan apapun kepada orang lain. Ini tentang menghargai tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Dengan pola makan yang lebih teratur, gerak yang cukup, tidur berkualitas, dan pemeriksaan kesehatan berkala, tubuh diberi kesempatan untuk berfungsi lebih optimal sesuai usianya. Pada akhirnya, saya selalu mengingatkan bahwa setiap perubahan kecil memiliki arti. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah konsistensi dan kesadaran. Ketika tubuh dirawat dengan baik, rasa nyaman, percaya diri, dan kualitas hidup akan mengikuti dengan sendirinya. Ini adalah investasi kesehatan yang hasilnya bisa dirasakan setiap hari, bahkan di usia lanjut. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peduli pada tubuh sendiri. Jangan menunggu keluhan menjadi berat baru bertindak. Kesehatan adalah bekal utama agar kita tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga, beraktivitas dengan nyaman, dan menjalani hari dengan lebih percaya diri. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman seusia. Bisa jadi informasi sederhana ini sangat berarti bagi orang lain. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Klik like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Ingat, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus berusaha lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.